Stellar Transformations, episode 227. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah disediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Seketika itu juga, Kaisar Yu dan Suetianya menyimpulkan bahwa Qin Yu bersembunyi di Istana Abadi King Yu. Lagi pula, dalam situasi sebelumnya di mana ruang terdistorsi, sama sekali tidak mungkin seseorang melarikan diri dengan menggunakan teleportasi agung. Di kedalaman bawah tanah bintang salju biru, Kaisar Yu dan Suetianya berdiri di tengah lahar. Lahar yang bergemuruh hanya mampu mendekati mereka paling jauh 1 inci. Baik itu pakaian maupun rambut panjang mereka yang berkibar, lahar sama sekali tidak mampu menyentuh mereka. Kedua pria itu berdiri tanpa bergerak. Mereka menggunakan kesadaran abadi dan iblis mereka untuk dengan cermat mencari di setiap sudut, setiap gunung, setiap batu, setiap pasir, setiap debu, dan bahkan setiap butiran dalam uap. Pada awalnya, Kaisar Yu dan Suetianya sangat tenang. Mereka tidak percaya bahwa seseorang yang bahkan belum mencapai tingkat kaisar dapat melarikan diri. Mereka dengan cermat memeriksa semuanya dan memiliki keyakinan penuh bahwa mereka dapat menangkap Qin Yu. Namun, setelah setengah hari, Kaisar Yu dan Suetianya sama-sama menunjukkan ekspresi khawatir. Setelah seharian penuh hilang, wajah Kaisar Yu dipenuhi ekspresi terkejut. Dia menatap Suetianya yang berada di sebelahnya. Suetianya, apakah kau berhasil menemukannya? Suetianya berbalik dan menatap Kaisar Yu. Tidak, Feng Yu, seandainya kau tidak menggangguku, aku pasti sudah membunuh Qin Yu. Kata-kata Suetianya mengandung sedikit kemarahan. Lukisan dewa yang mempesona dan atlas 10.000 binatang sudah berada dalam genggamannya. Namun, karena Kaisar Yu, dia tidak berhasil mendapatkannya. Kaisar Yu mendengus dingin. Dia sudah mengirim orang untuk memantau Qin Yu sejak dia masih berada di bintang bulan Maple. Di antara semua pemain top di alam abadi, iblis, dan setan, dialah yang pertama kali menemukan Qin Yu. Jika dibandingkan kepahitan yang dirasakan di dalam hati, maka Kaisar Yu merasakan kepahitan yang paling besar. Suetianya, harta karun setingkat lukisan dewa yang mempesona dan atlas 10.000 binatang bukanlah sesuatu yang mudah didapatkan. Hanya dengan bekerja sama dan menangkap Qin Yu kita memiliki harapan untuk mendapatkan lukisan dewa yang mempesona dan atlas 10.000 binatang. Mendengar ucapan Kaisar Yu, Suetianya mengerutkan kening. Kemudian dia mengangguk dan berkata, namun, bagaimana kita menemukannya? Kaisar Yu tertawa kecil. Ia berkata, tenang saja, dalam keadaan sebelumnya, Qin Yu tidak mungkin melarikan diri menggunakan teleportasi agung. Satu-satunya cara yang dia miliki adalah memasuki Istana Abadi King Yu. Suetianya mengangguk setuju. Adapun penghalang ilusi di Istana Abadi King Yu, aku pernah mengalaminya sebelumnya ketika Kaisar Abadi Ni yang masih hidup. Meskipun dianggap sangat kuat, seharusnya tetap tidak mungkin baginya untuk lolos dari deteksiku. Tapi kita masih belum menemukannya, sela Suetianya. Kaisar Yu mengangguk. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, benar, kami berdua telah mencarinya dengan saksama tetapi tetap tidak menemukan apapun. Kalau begitu, hanya ada satu kemungkinan, Kaisar Ni yang telah meningkatkan penghalang ilusi. Benar, itu satu-satunya pembenaran yang mungkin, kata Suetianya setuju. Bagaimana mungkin Kaisar Yu dan Suetianya membayangkan bahwa Qin Yu memiliki artefak ilahi tipe kantong ruang yang bahkan manusia pun bisa masuki. Lagi pula, Kaisar Yu sendiri belum pernah bertemu atau mendengar tentang artefak ilahi semacam itu sebelumnya. Mereka tidak pernah percaya bahwa Qin Yu akan memperoleh artefak ilahi yang luar biasa seperti itu. Sekalipun penghalang ilusi ditingkatkan dan kita tetap tidak dapat menemukannya, satu hal yang pasti, Qin Yu pasti masih berada di sekitar kita, simpul Kaisar Yu. Mata Suetianya berbinar. Hampir pada saat yang bersamaan, Suetianya dan Kaisar Yu sama-sama melepaskan wilayah masing-masing. Semua lava dan biji dalam radius beberapa ratus mil dari mereka mulai bergetar. Mereka sudah berada di dalam wilayah kedua ahli besar tersebut. Berdengung. Bahkan setitik lava terkecil pun hancur menjadi ketiadaan. Bahkan biji terkeras pun hancur berkeping-keping.
Jika di antara material-material itu terdapat objek yang telah menjadi wujud Istana Abadi Qingyu, maka objek itu sama sekali tidak akan hancur. Mereka tidak sedang menyelidiki, melainkan menggunakan metode eksklusi. Dalam sekejap mata, area seluas beberapa ratus mil di sekitar mereka praktis telah berubah menjadi kehampaan. Yang tersisa hanyalah biji yang sangat kecil. Ada satu. Kaisar Yu menggesturing tangannya dan biji yang tidak hancur menjadi debu itu mengarah kepadanya. Milikku. Suetianya memperhatikan batuan yang sangat keras itu hampir pada saat yang bersamaan. Dia juga mengirimkan energi berbentuk cakar untuk menangkap biji tersebut. Kedua energi itu mencengkeram biji tersebut pada waktu yang bersamaan. Mereka berebut biji tersebut. Bang! Biji kecil yang sedang diperebutkan dan ditarik oleh dua energi berbeda itu meledak. Jadi, itu memang benar-benar batu belerang. Kaisar Yu menghela napas dan tersenyum. Suetianya juga tersenyum mengejek diri sendiri. Batu belerang. Namun mereka mengira batu belerang itulah yang telah berubah menjadi Istana Abadi Qingyu. Apa yang baru saja terjadi menunjukkan kepada mereka bahwa itu bukanlah Istana Abadi Qingyu. Istana Abadi Qingyu yang agung milik Kaisar Abadi Niyang, bagaimana mungkin bisa hancur semudah ini? Suetianya, selamat tinggal, kata Kaisar Yu sambil menangkupkan kedua tangannya dengan hormat. Suetianya menjawab dengan acuh tak acuh. Selamat tinggal. Keduanya berubah menjadi dua pancaran cahaya secara bersamaan dan melesat keluar dari bawah tanah. Meskipun mereka meninggalkan bawah tanah, tak satu pun dari mereka meninggalkan bintang salju biru. Itu karena keduanya yakin bahwa Qin Yu bersembunyi di sudut tertentu bintang salju biru. Kedua ahli super itu tetap berada di bintang salju biru. Kesadaran abadi dan kesadaran iblis mereka juga sepenuhnya meliputi bintang salju biru. Mereka terus melakukannya tanpa berhenti sedetik pun. Begitu Qin Yu keluar dari Istana Abadi Qingyu, kedua pria ini pasti akan menemukannya. Lava menyembur keluar dari tanah yang retak. Banyak di antaranya bahkan langsung mengalir ke sungai. Akhirnya, lava tersebut berubah menjadi bebatuan sedingin es. Adapun alam Jianglan milik Qin Yu, berubah menjadi setetes lava dan kemudian mengalir ke sungai. Mengikuti arus sungai, alam Jianglan milik Qin Yu berubah menjadi setitik pasir biasa dan tenggelam ke dasar sungai. Terakhir kali, Istana Abadi Qingyu milik Qin Yu ditemukan oleh Kaisar Iblis tingkat 7, Iblis darah berambut putih, Sui Yileng. Itu karena bintik yang menjadi wujud Istana Abadi Qingyu tidak pecah di bawah energi ledakan Sui Yileng dan juga tidak bergerak. Itulah mengapa Sui Yileng berhasil menemukan keanehannya. Namun kali ini, Qin Yu mengubah alam Jianglan menjadi sama seperti lava. Alam itu mengikuti lava dan menyembur keluar dari tanah dan masuk ke sungai. Adapun Suetianya dan Kaisar Yu, mereka baru mulai mencari menggunakan domain peledak mereka setelah seharian penuh. Pada saat itu, alam Jianglan milik Qin Yu sudah berada di dasar sungai. Di dalam ruang lapisan pertama alam Jianglan, tanah di alam Jianglan dipenuhi dengan tanah yang tak terbatas. Karena banyaknya energi roh elemen, tanaman dan bunga mulai tumbuh di tanah tersebut, mengisinya dengan kekuatan kehidupan yang tak terbatas. Saat ini Qin Yu sedang berdiri di padang rumput alam Jianglan sambil mengamati ruang tak terbatas alam Jianglan. Qin Yu yakin bahwa dengan temperamen Suetianya dan Kaisar Yu, mereka pasti tidak akan pergi begitu saja. Dia yakin bahwa mereka akan berada di luar dan terus memeriksa planet ini dengan cermat. Lebih jauh lagi, Qin Yu juga dapat merasakan aliran kesadaran abadi dan kesadaran iblis yang terus-menerus melewati puncak butiran pasir yang telah berubah menjadi alam Jianglan. Fungsi transformasi dari alam Jianglan benar-benar luar biasa. Bahkan ketika Kaisar Yu dan Sui Yileng bergandengan tangan, mereka tetap tidak dapat menentukan lokasi alam Jianglan. Kesadaran abadi dan kesadaran iblis mereka telah berulang kali menjelajahi dan mencari gumpalan pasir yang menjadi alam Jianglan tersebut. Namun, mereka tetap menganggapnya hanya sebagai gumpalan pasir biasa. Aku memang kurang berhati-hati. Qin Yu mulai mengingat kembali apa yang telah terjadi selama periode waktu ini, lalu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Kaisar Abadi tingkat 8, Kaisar Iblis tingkat 8. Kedua pemain top itu mengawasi dengan cermat dari luar. Namun, Qin Yu tidak terlalu mempermasalahkannya. Jika dia mampu menahan energi jiwanya dan mengasimilasikannya sepenuhnya ke dalam celah meteorit,
dan pada saat yang sama tidak menggunakan energi internalnya, maka bahkan Kaisar Yu dan Sue Tianya pun pasti tidak akan mampu merasakannya. Jika energi tubuhku tetap diam, maka Kaisar Yu dan Su Tianya tidak akan bisa menemukanku. Namun, jika aku meninggalkan alam Jianglan dan keluar dari bintang salju biru, bisakah aku terus-menerus tidak menggunakan energiku? Qin Yu menjadi sedikit khawatir. Seandainya dia segera keluar dari alam Jianglan, Qin Yu sama sekali tidak boleh menggunakan sedikit pun energinya. Jika dia menggunakannya, Kaisar Yu dan Sue Tianya akan segera menemukannya. Bahkan jika aku tidak menggunakan sedikit pun energiku, begitu aku menginjakkan kaki di arai pengangkut antar bintang, Kaisar Yu dan Sue Tianya akan mengetahui bahwa arai pengangkut antar bintang sedang digunakan ketika mereka tidak dapat merasakan aura siapapun di dalamnya. Mereka pasti akan mencurigainya. Qin Yu mampu membayangkan situasi seperti itu. Sistem pengangkut antar bintang sedang digunakan tetapi tidak ada orang di dalamnya. Situasi seperti ini benar-benar di luar kebiasaan. Jika Kaisar Yu dan Sue Tianya mengetahuinya, mereka kemungkinan besar akan segera berteleportasi ke sana. Bahkan jika dia mampu melewati arai pengangkut antar bintang, kemungkinan besar Kaisar Yu dan Sue Tianya akan mengirim pasukan mereka untuk menunggu Qin Yu di sisi lain arai pengangkut antar bintang dan mencegatnya. Setelah itu, Kaisar Yu dan Sue Tianya akan segera mengejarnya. Oleh karena itu, metode ini tidak dapat diterapkan. Ada metode lain yang sedikit lebih merepotkan. Qin Yu memikirkan semua kemungkinan situasi dalam benaknya. Metode ini adalah jika Qin Yu keluar dari alam Jianglan dan kemudian tidak menggunakan energi apapun, lalu tiba-tiba menggunakan teleportasi agung untuk berteleportasi ke planet lain. Bahkan jika Kaisar Yu dan Sue Tianya menemukannya, bagaimana mereka bisa mengetahui di mana Qin Yu berada? Meskipun metode ini cukup bagus, tapi Qin Yu ingin pergi ke alam iblis. Melalui rute terdekat, dia pasti harus melewati alam abadi. Jika dia harus melewati alam iblis, maka dia harus menempuh jalan memutar. Dari lapangan bintang Indigo Bay ke alam abadi dan kemudian ke alam iblis. Bintang salju biru ini adalah salah satu dari dua planet utama yang harus dilalui seseorang untuk dapat berpindah ke alam abadi. Setelah keluar dari alam Jianglan, ia akan dapat melewati planet lainnya. Namun, bagaimana mungkin Kaisar Yu dan Sue Tianya tidak membayangkan hal seperti itu akan terjadi? Qin Yu memperkirakan bahwa Kaisar Yu atau Sue Tianya akan langsung pindah ke planet transfer lainnya dan menunggunya. Apa yang harus kulakukan? Jika aku pergi sekarang dan mencoba melewati planet transfer ke alam abadi, itu sama sekali tidak realistis. Mungkinkah aku harus mengambil jalan memutar melalui alam iblis? Qin Yu merenung dalam hatinya. Dia sama sekali tidak pernah mempertimbangkan untuk menggunakan teleportasi agung dan teleportasi langsung ke alam abadi. Terdapat jarak yang sangat jauh antara dua gugusan bintang tanpa planet. Jarak ini begitu besar sehingga melebihi panjang sebuah galaksi utuh. Meskipun tidak ada planet besar di ruang kosmik ini, ruang tersebut memiliki energi yang menakutkan dan berbahaya. Menggunakan teleportasi tingkat tinggi secara langsung untuk bergerak maju, bahkan jika itu Kaisar Yu atau Sue Tianya, mereka tetap tidak akan berani melakukan hal gila seperti itu. Qin Yu secara tidak sadar telah menolak gagasan ini. Saat ini, hanya ada dua jalan aman di depan Qin Yu. Yang pertama, setelah keluar, lakukan teleportasi tingkat tinggi ke planet lain. Setelah itu, ubah penampilannya dan lanjutkan perjalanan melalui alam iblis dan berbelok jauh ke alam setan. Yang kedua, tunggu. Tunggu sampai Kaisar Yu dan Sue Tianya kehabisan kesabaran dan mulai percaya bahwa Qin Yu telah meninggalkan bintang salju biru. Baru setelah itu Qin Yu akan keluar. Yang mana yang harus dipilih? Sebaiknya aku menentukan teknik menyerangku dulu, baru kemudian mempertimbangkan jalan mana yang akan kuambil. Qin Yu menggelengkan kepalanya. Ia memutuskan untuk sementara tidak menentukan metode mana yang akan digunakan. Dia memutuskan untuk terlebih dahulu menangani masalah teknik menyerang selama pertempuran. Teknik menyerang, itu adalah titik lemah Qin Yu. Selama pertempuran melawan Yu Qingzi dan Kaisar Abadi Qianqi, bahkan dalam pertempuran melawan Sui Yileng, Zibai, dan Kaisar Iblis Sui, Qin Yu merasa bahwa serangannya bermasalah. Terutama setelah Qin Yu menyaksikan pertempuran hebat Ao Wuming melawan Sui Yileng dan Zibai,
serta pertempuran Kaisar Yu melawan Suetianya, Qin Yu semakin yakin bahwa ia memiliki masalah dengan teknik menyerangnya. Serangan orang lain sangat kuat dan bahkan mengandung daya serang yang luar biasa dahsyat. Bagaimana dengan Qin Yu? Sepertinya dia hanya bisa mengandalkan kecepatan dan tubuhnya yang hampir tak terkalahkan untuk melawan lawannya sambil mempertaruhkan nyawanya. Benar sekali, dia memiliki armor ilahi dan energi elemen kehidupan, sangat sulit bagi orang lain untuk membunuhnya. Pedang ilahinya, penembus langit, mampu membunuh Kaisar Abadi tingkat 1 atau 2. Namun, metode penyerangan jenis ini hanyalah metode penyerangan sederhana yang memanfaatkan kekuatan utamanya. Metode penyerangannya masih berada pada level para ahli fana di benua Qianlong. Masih berada pada level kultivator biasa. Metode penyerangannya sama sekali bukan sesuatu yang akan digunakan oleh Dewa Emas, dan juga bukan sesuatu yang akan digunakan oleh Kaisar Abadi. Fondasi Qin Yu kokoh dan kuat. Jiwanya diperkuat oleh air mata meteorit. Tubuhnya hampir tak terkalahkan, dan dia bahkan memiliki armor ilahi untuk pertahanan. Untuk serangan, dia memiliki pedang ilahi penembus langit. Qin Yu memiliki kekuatan dan senjata. Hanya saja, daya serangnya tidak mampu meledak sepenuhnya. Qin Yu memiliki semacam dorongan. Dia ingin menciptakan teknik serangan yang menjadi miliknya dan sesuai dengannya. Sebuah teknik yang mampu memanfaatkan seluruh kekuatan serangannya. Sebuah teknik serangan yang akan memungkinkannya untuk mengerahkan kekuatan terbesarnya. Sebagai contoh, jika ia memiliki kekuatan serangan 100, Qin Yu ingin menciptakan teknik serangan yang paling cocok untuknya dan meningkatkan kekuatan serangannya menjadi 1000 atau bahkan lebih tinggi. Di dalam alam Jianglan, Qin Yu sepenuh hati berusaha menciptakan teknik serangannya sendiri. Waktu berlalu, Qin Yu mengingat kembali semua adegan masa lalu, terutama adegan di mana semua ahli itu saling bertarung. Dua pertempuran terpenting yang dia ingat adalah pertempuran Suetianya melawan Kaisar Yu dan Ao Wuming melawan Sue Yileng dan Zibai. Qin Yu terus-menerus mengingat adegan-adegan di mana para ahli itu bertarung. Itu karena meskipun kesadaran abadi miliknya yang sensitif tidak melihat setiap gerakan pertempuran mereka, ia masih berhasil melihat sebagian darinya. Setelah melakukan penelitian dan studi terus-menerus, terkadang Qin Yu akan merasa gembira seperti anak kecil yang mendapatkan mainan baru. Terkadang, dia akan menampilkan senyum yang paling sederhana dan jujur setelah menyadari teknik serangan yang mendalam. Pemahaman Qin Yu tentang pertempuran meningkat dengan kecepatan yang menakjubkan. Akhirnya, Qin Yu memahami mengapa banyak ahli ingin pergi dan menyaksikan pertempuran para ahli tingkat kaisar. Alasan terpenting adalah karena mereka ingin memperoleh pencerahan dari serangan para ahli tingkat kaisar dan maju ke alam baru. Meskipun alam jiwa Qin Yu tinggi, namun alam jiwanya bukanlah sesuatu yang diperolehnya melalui realisasi, juga bukan sesuatu yang secara bertahap dipahami dan meningkat seiring berjalannya waktu seperti para ahli lainnya. TL, saya tidak tahu mengapa penulis menggunakan ranah jiwa. Saya merasa level akan lebih baik. Mungkin itu level ranah jiwa. Yah, saya tinggalkan saja di sini. Alam jiwanya dicapai melalui kultivasi terus-menerus dengan berlatih teknik 3 jiwa 9 penyempurnaan dari air mata meteorit. Dia terus melakukan segel tangan yang mengandung kemampuan luar biasa sehingga secara alami dia tidak menyadari bahwa meskipun metode pelatihan seperti itu dapat membangun fondasi yang kuat, dia tidak pernah benar-benar memahami sepenuhnya tingkatan jiwanya. Dengan demikian, meskipun alam jiwa Qin Yu saat ini telah mencapai lapisan ketiga dari alam jiwa bumi, tingkat teknik serangannya masih sangat rendah. Paling-paling, ia berada di tingkat Dewa Langit. Ketika tingkat teknik penyerangan rendah, efisiensinya secara alami juga rendah. Seiring bertambahnya jumlah orang yang dihadapinya, Qin Yu secara alami merasa ada masalah dengan teknik serangannya. Alam jiwa Qin Yu berada pada level yang sangat tinggi dan dia mengingat kembali adegan-adegan pertarungan para ahli. Qin Yu memahami berbagai hal secara terbalik, sehingga kecepatan pemahamannya secara alami lebih cepat. Dengan demikian, teknik serangan Qin Yu sendiri juga secara bertahap dibentuk. Serangan dari para ahli sejati didasarkan pada kondisi yang paling menguntungkan bagi mereka. Seiring waktu berlalu, Kaisar Yu dan Suetianya yang masih berada di bintang bulan biru terus mengawasi planet ini dengan cermat. Namun, Qin Yu saat ini sedang larut dalam kebahagiaan karena telah mencapai pemahaman sejati tentang setiap lapisan alam jiwanya.